Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat pembelajar edukasi dan teman setia channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Masih bersama saya Ahmad Rifai. Kali ini masih di bab 5 sistem operasi, tema yang ke-20. Setelah kita tahu step by step langkah instalasi OS GUI yaitu Windows, kali ini supaya adil saya akan bahas tuntas tentang langkah-langkah instalasi OS Linux, salah satunya distro Debian, karena teknologi Linux adalah salah satu sistem software sistem operasi yang open source. Bagaimana langkah-langkah melakukan instalasi sistem operasi Linux? Tetap terus simak video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Dan selalu di video pembelajaran saya akan awali dengan pertanyaan. Sebutkan apa saja yang dilakukan persiapan sebelum instalasi sistem operasi Linux. Kemudian yang kedua, bagaimana menyiapkan media instalasi sistem operasi Linux. Ketiga, apa sajakah persyaratan atau kebutuhan hardware untuk instalasi OS Linux. Dan yang terakhir, bagaimanakah langkah-langkah melakukan instalasi sistem operasi Linux. Semoga sahabat semuanya masih tetap setia menyimak video pembelajaran kali ini. Tolong jangan di skip, kita belajar bersama, bahas tuntas 4 fokus bahasan ini. Tapi sebelum itu, kita simak yang mau lewat berikut. Terima kasih sahabat setia channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Kita akan bahas bagaimana instalasi sistem operasi Linux ini. Kita mulai ya. Saya persepsi dulu bahwa Linux, sekali lagi Linux adalah salah satu sistem operasi yang open source. Ingat dong, open source adalah istilah yang digunakan untuk software yang membuka atau membebaskan source kodenya untuk dilihat oleh orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut, dan sekaligus bisa untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada software tersebut. Ingat dong, salah satu distro Linux adalah Debian. Kali ini kita akan bahas bagaimana instalasi Debian. Pastikan DVD Debian sudah siap. Masih ingat ya, video ke-19 sudah dibahas bagaimana cara membuat CD installer atau CD master bootable. Nah, dalam hal ini softwarenya atau OS-nya yaitu Linux Debian. Sama masukkan DVD-nya atau master bootable-nya, masukkan, kemudian masuk BIOS, sama seperti kemarin, pastikan PC boot ke DVD room kalau memang berbentuk DVD room. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, installer, boot menu, graphical installer, advanced option, help. Jadi di sini kelebihannya Linux, bisa milih bisa graphical atau child berdasarkan perintah-perintah yang kita ketikkan pada keyboard. Nah, pilih bahasa yang akan digunakan, langsung ke bahasa singkat. Rupanya ini yang saya contohkan
seperti ini. Kemudian tentukan lokasi negara. Ini ya, langsung kalau di Windows kan kalau selesai Asia, Indonesia, dan tunggu scanning CD-ROM. Kemudian masukkan hostname dan nama domain, karena ini Debian yang saya pakai itulah untuk server biasanya. Kemudian masukkan nama sandi password. Kemudian instalasi Debian, masukkan kota tempat tinggal, Jakarta atau yang lainnya, waktu. Kemudian pilih proses partisi secara manual. Nah, di sini ada sama juga partisi ya. Ada yang manual, ada yang dipandu atau guided. Lakukan hal yang sama pada sisa partisi lainnya. Dalam kasus ini server contoh menggunakan 3 partisi. Sekali lagi, ciri khas instalasi pada Linux itu ada 3 partisi: root, swap, dan home. Ya, sekali lagi, root, swap, dan home. Dan formatnya berupa extension tree. Apabila dalam proses instalasi ada pertanyaan apakah ada media instalasi lainnya, biasanya CD Debian itu ada yang 5, ada yang 6, macam-macam. Jadi akan ada pertanyaan lagi, apakah perlu menggunakan network mirror atau network mirror itu artinya berbasis internet, atau mengambil data-data dari kepingan CD atau DVD lainnya. Jadi banyak filenya. Kemudian setelah itu akan disediakan pilihan apa saja yang akan diinstal. Karena kita ini tujuannya, karena nanti arahnya ke jaringan, kita menggunakan ini install Debian ini sebagai web server. Nah, ini pilih yang server. Dengan adanya pesan di bawah, maka proses Debian sudah selesai. Ditunggu sampai selesai, maka continue, kemudian ya akan selesai. Jadi sekali lagi hampir mirip, hanya ada beberapa ciri khas tadi di partisi, kemudian pemilihannya, karena tadi sebagai web server Linux Debian ini maka dipilihkan sebagai name servernya. Sekali lagi, semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan di video pembelajaran ke-20 ini sebagai salah satu referensi belajar sahabat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya atau kesalahannya, dan jika ada manfaatnya dan dirasa video ini penting dan manfaat, silakan share sebanyak-banyaknya di jejaring media sosial sahabat sekalian. Baik, untuk menutup video pembelajaran kali ini, ada satu kalimat inspirasi buat sahabat sekalian, yaitu belajar sejarah bukan sekedar untuk dihafal. Belajar peradaban bukan sekedar untuk dihafal. Resapi segala kebajikannya, praktekkan segala nilai kebaikannya, maka kau sudah menghafal, dan itulah belajar yang sesungguhnya. Terima kasih, semoga manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekali lagi saya cukupkan, SMK bisa. Saya Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.